paling apa di antara kamu? Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui. Dari ayat tersebut kita dapat memahami bahwa perbedaan di antara kita sebenarnya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya tidak seharusnya menjadi penghalang bagi kita untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Sebaliknya, kita harus berusaha untuk saling mengenal dan memahami perbedaan tersebut agar kita bisa hidup secara damai dan harmonis bersama-sama. Di bulan Ramadan ini, marilah kita bersama-sama untuk
بلا سبل الرشاد هيا من جانا حق النذير مجيزا Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyadi wa ta'adi. Banyak baca Al-Quran, ibadah di waktu siang dan malam, zikir sholawat jangan ditinggal, hidup dan mati akan senang. Bulan Ramadan, bulan ampunan, siapa sungguh akan menang dari belenggu nafsu dan syaitan. Idul Fitri akan senang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kan ibu satu menit saja dan setelah sholat mungkin tadi sebelum engkau berangkat engkau masih bisa bercanda tawa dengan ibu, engkau masih sempat mencium tangan ibu, engkau masih sempat mengucap salam kepada ibu. Tapi ibu tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Ibu tidak tahu apakah saat kau pulang nanti engkau masih bisa lihat dan bertemu dengan ibu lagi atau tidak. Mungkin ketika aku berjalan pulang dari kegiatanmu hari ini dan aku sampai di depan rumahmu, kau melihat bendera kuning sudah terpasang di depan rumahmu. Kau melihat tetangga-tetangga sekitar sudah banyak duduk berkumpul di depan rumah. Apa yang terjadi? Di mana ibu? Engkau ingin sekali bertemu dengan sosok wanita yang selalu menyayangimu, sosok wanita yang selalu mencintaimu, rela berkorban untuk kebahagiaanmu. Tapi di mana? Ketika kau masuk ke dalam rumahmu, engkau masuk ke dalam sebuah kamar tempat ibu biasa beristirahat setiap hari. Namun setelah engkau masuk, kau melihat sesosok wanita sedang berlari. Ya, di antara yang pertama adalah satu adalah apa? Merasakan apa yang saudara kita yang sebelum puasa mereka tidak pernah makan. Mereka dalam kelaparan. Seperti yang saya bilang ke kelas 6 atau 5A. Coba perhatikan di tetangga-tetangga kalian, pasti ada di antara mereka ada yang kadang makan cuma sekali sehari, kadang juga bisa sehari nggak makan, sehari makan, selang-seling. Hari ini makan, hari besok enggak.
kan sekarang semoga seperti itu. Itu yang Allah ingin tahu kepada kita. Ayo kita ngerasain gimana rasanya lah. Nah, tapi yang kita alhamdulillah lapar kita cuma dari apa? Dari subuh ya sampai maghrib. Tapi mereka ada loh, subuh maghrib, subuh lagi, maghrib lagi. Nampaknya seperti itu. Kita cuma segitu doang. Teman bilangnya apa? Sakit? Nggak ada. Nabi Muhammad bersabda, suhu tasih, berpuasalah maka sehat. Nggak ada orang yang puasa sakit, nggak ada. Sebab orang yang punya penyakit pun sembuh. Kenapa? Makannya teratur. Makanya Allah berfirman dalam surat yang lain, kulu wasrobu wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Kulu wasrobu, kalau dalam bahasa Arab kita ambil kulu wasrobu itu termasuk dalam fi'il amr, kalimat perintah. Wala tusrifu itu masuk kalau dalam ilmu shorof bahasa Arab itu namanya fi'il nahi, larangan. Satu dalam bahasa Arab ilmu shorof namanya. Nah, di dalam qawaidul ushul fiqhiyah, ushul fikih ada 40 kaidah ushul fikihnya. Di dalam kaidah itu untuk fi'il amr al aslu fi'il amri lil wujub. Asal kata dari kalimat perintah itu adalah untuk kewajiban. Makanya kita kata Allah kulu wasrobu, makan minum. Perintahnya Allah adalah wajib untuk kita makan dan minum. Tapi Kan ibu 1 menit saja setelah sholat. Mungkin tadi sebelum engkau berangkat, engkau masih bisa bercanda tawa dengan ibu. Engkau masih sempat mencium tangan ibu. Engkau masih sempat mengucap salam kepada ibu. Tapi ibu tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, namun ibu tidak tahu apakah saat kau pulang nanti engkau masih bisa lihat dan bertemu dengan ibu lagi atau tidak. Mungkin ketika aku berjalan pulang dari kegiatanmu hari ini, nak, dan aku sampai di depan rumahmu, kau melihat bendera kuning sudah terpasang di depan rumahmu. Kau melihat tetangga-tetangga sekitar sudah banyak duduk berkumpul di depan rumah. Apa yang terjadi? Di mana ibu? Engkau ingin sekali bertemu dengan sosok wanita yang selalu menyayangimu, sosok wanita yang selalu mencintaimu, rela berkorban untuk kebahagiaanmu. Tapi di mana? Ketika kau masuk ke dalam rumahmu, engkau masuk ke dalam sebuah kamar tempat ibu biasa beristirahat setiap hari. Namun setelah engkau masuk, kau melihat sesosok wanita sedang berlari.